Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rayyan Maulana, NIM 25110004147 dari Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen, presentasi lingkungan dan budaya organisasi. Pendahuluan. Setiap organisasi tidak bisa berdiri sendiri karena selalu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Lingkungan tersebut bisa berasal dari dalam organisasi seperti karyawan dan struktur kerja, maupun dari luar seperti pelanggan, pesaing, dan berkembang teknologi. Selain itu, budaya organisasi juga berperan penting dalam menentukan cara kerja dan sikap para anggotanya. Budaya yang baik dapat menciptakan kerjasama, semangat, dan loyalitas dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, memahami lingkungan dan budaya organisasi sangat penting agar manajer dapat mengambil keputusan yang tepat dan menjaga agar organisasi tetap berjalan dengan baik di tengah perubahan yang terjadi. Next, lingkungan organisasi. A. Pengertian. Lingkungan organisasi adalah seluruh faktor eksternal dan internal yang memengaruhi operasional, keputusan, serta keberhasilan organisasi. B. Jenis lingkungan. 1. Lingkungan internal. Faktor dari dalam organisasi. Contoh: struktur organisasi, karyawan dan manajer, budaya dan nilai internal, sumber daya, uang, teknologi, informasi. 2. Lingkungan eksternal. Faktor di luar organisasi. Dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri dari pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja. Lingkungan makro terdiri dari ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, teknologi, demografi, lingkungan alam. Next, budaya organisasi. Pengertian. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam berperilaku di tempat kerja. Ciri-ciri budaya organisasi yang kuat. 1. Nilai-nilai inti dipahami dan diyakini oleh seluruh anggota. 2. Adanya kesatuan arah dan loyalitas tinggi. 3. Mendorong inovasi, etika, dan kerja sama tim. Unsur-unsur budaya organisasi. Nilai 1. Nilai. Prinsip utama yang dipegang bersama. 2. Norma, aturan perilaku yang tidak tertulis. 3. Simbol, logo, pakaian kerja, slogan. 4. Ritual, kebiasaan atau tradisi internal. 5. Cerita, kisah sukses yang diturunkan dari pimpinan ke karyawan. Next, hubungan lingkungan dan budaya organisasi, yaitu 1. Lingkungan yang berubah dapat mempengaruhi dan membentuk budaya organisasi. 2. Budaya yang kuat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 3. Keduanya saling terikat dan menentukan keberlangsungan organisasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Kesimpulan yaitu lingkungan organisasi internal dan eksternal menentukan strategi manajemen. 2. Budaya organisasi menjadi identitas dan pedoman perilaku anggota. 3. Manajer harus mampu menyesuaikan budaya dan strategi dengan dinamika lingkungan. Nomor 2 yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting agar kegiatan manajemen berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan keduanya, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah komitmen suatu organisasi atau perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi
positif kepada masyarakat serta lingkungan tempatnya beroperasi. Artinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan, tetapi juga peduli terhadap manusia dan lingkungan. Tujuan tanggung jawab sosial. 1. Menjaga citra dan reputasi perusahaan. 2. Membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. 3. Mendukung pembangunan berkelanjutan. 4. Menarik konsumen dan investor yang peduli etika. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Ada lingkungan, karyawan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Etika manajemen. Etika manajemen adalah pedoman moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku para manajer dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan organisasi. Etika ini membantu manajer bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga menghormati hak karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Fungsi etika manajemen yaitu 1. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, 2. Menumbuhkan kepercayaan, dan 3. Menjaga integritas organisasi. Prinsip-prinsip etika manajemen yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, menghormati hak orang lain, kepedulian terhadap masyarakat. Kesimpulannya yaitu etika dan tanggung jawab sosial merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam dunia manajemen. Etika manajemen menjadi pedoman moral bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan yang benar. Sedangkan tanggung jawab sosial merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan menjalankan tanggung jawab sosial tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga membangun kepercayaan, reputasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, manajer yang beretika dan bertanggung jawab sosial adalah kunci terciptanya manajemen yang berintegritas dan berkelanjutan. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam setiap organisasi, baik perusahaan, lembaga, maupun institusi pemerintahan, keberhasilan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan pengambilan keputusan yang tepat. Perencanaan membantu organisasi menetapkan tujuan, memprediksi tantangan, dan merancang langkah-langkah yang sistematis untuk mencapainya. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi proses penting untuk memilih alternatif tindakan terbaik dari berbagai kemungkinan yang ada. Kedua fungsi ini saling terkait. Rencana yang baik membutuhkan keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat hanya dapat dibuat jika didukung oleh perencanaan yang matang. Dengan memahami fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, manajer dan calon pemimpin dapat menjalankan organisasi secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Tujuan perencanaan yaitu memberikan arah bagi kegiatan organisasi, mengurangi ketidakpastian masa depan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kerja. Proses perencanaan yaitu menetapkan tujuan, menganalisis kondisi saat ini, mengidentifikasi alternatif tindakan, menentukan langkah terbaik, menetapkan rencana pelaksanaan, mengevaluasi hasil. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif tindakan terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Keputusan yang baik harus rasional, berdasarkan data, dan mendukung rencana organisasi. Langkah-langkah pengambilan keputusan yaitu 1. Mengenali masalah atau peluang, mengumpulkan informasi, mengembangkan alternatif solusi, mengevaluasi alternatif, memilih keputusan yang terbaik, melaksanakan keputusan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil keputusan. Kesimpulannya yaitu perencanaan adalah dasar dari semua kegiatan manajemen. Pengambilan keputusan adalah inti dari pelaksanaan perencanaan. Keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Manajer yang baik adalah mereka yang mampu merencanakan dengan matang dan mengambil keputusan dengan bijak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.